Pemirsa, kertas daluang atau dluwang mungkin masih asing bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda kertas daluang merupakan kertas tradisional Indonesia yang memiliki daya tahan hingga ratusan tahun. Wah, menarik sekali ya. Dan kertas daluang pun pernah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud pada 2014 lalu. Inilah kertas daluang, kertas tradisional Indonesia yang terbuat dari kulit pohon saeh atau paper mulberry yang ditumbuk. Kertas daluang dapat bertahan hingga ratusan tahun karena dibuat dari serat alami dan bebas zat asam. Selama proses pembuatan pun tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Terdapat beberapa cara dalam membuat kertas. Ada yang menggunakan mesin seperti ini, kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada yang dengan cara buatan tangan. Ini juga terbagi dalam dua teknik. Ada yang menggunakan teknik cetak saring seperti kertas yang satu ini. Ini seratnya dicerai-berai terlebih dahulu, dibuburkan, kemudian disatukan kembali. Dan juga ada yang dengan menggunakan teknik ditempa seperti kertas daluang ini, yang mana ini seratnya masih utuh. Gitu ya Pak ya? Menurut catatan sejarah dalam naskah kuno Kakawin Ramayana, kertas daluang sudah ada sejak abad ke-9. Zaman dahulu, kegunaan daluang beragam. Bukan hanya sebagai media tulis dan gambar, tapi juga untuk pakaian, selendang, dan keperluan upacara. Daluang digunakan sebagai stana dalam bentuk padma daluang, padma ulang tage. Jadi istilah daluang di Bali disebut sebagai ulang tage atau walang taga. Jadi padma ulang tage di mana atma yang sudah ada di nirwana dilelungsur kembali, ditempatkan pada stana, ya, pada padma ulang tage, kemudian dibuatkan waruga sebagai perwujudan dari jasad, gitu ya, dan disertakan untuk dibakar kembali, gitu ya, dengan harapan atma akan sampai pada tingkatan nirwana yang lebih tinggi lagi. Membuat kertas daluang memerlukan proses panjang. Pertama, kulit batang pohon saeh dikuliti, lalu direndam dalam air selama beberapa jam tergantung pada kondisi batang pohon. Kemudian kulit kayu ditumbuk menggunakan pamepeh atau alat tumbuk yang terbuat dari kuningan. Alat tumbuk ini memiliki ukuran dan alur kerapatan yang berbeda. Kulit kayu yang sudah ditumbuk dilipat atau ditumpuk oleh kulit kayu hasil tumbukan lainnya agar serat-seratnya lebih rapat. Setelah itu, hasilnya dibungkus daun pisang untuk proses pemeraman selama 3-5 malam agar mengeluarkan zat perekat alami. Barulah masuk ke proses penjemuran di bawah sinar matahari langsung dengan cara menempelkan lembaran kulit kayu ke batang pohon pisang. Untuk finishing, kulit kayu yang sudah kering digosok menggunakan kerang agar menghasilkan lembaran kertas yang halus, rata, dan padat. Perlu keahlian khusus dan ketelitian dalam membuat kertas daluang karena setiap proses dalam rangkaian pembuatannya menentukan hasil jadi kertas daluang. Salah satu pembuatnya adalah Ahmad Mufid Sururi yang sudah 15 tahun membuat kertas tradisional ini. Seperti tahap pengupasan, kalau kita sembarangan itu bagian tertentu akan tersisit, malah terpotong, dan itu akan mengganggu nanti di hasil akhir. Di tahap pengupasan, di tahap perendaman awal, kalau terlalu lama itu malah jadi membubur. Lalu tahap penempaan, kalau memukul sembarangan, acak, itu juga kita akan mendapati daluang yang tidak rata di hasil akhir. Lalu di tahap fermentasi, kalau terlalu lama itu juga busuk, hancur, malah bukan menjadi kekuatan, tapi bakal menjadi kerapuhan. Lalu pengeringan, ya kebersihan juga itu kan perlu dijaga. Kertas daluang dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud pada 2014 lalu. Warisan budaya tak benda adalah berbagai praktik, representasi, dan ekspresi yang sifatnya dapat berlalu seiring perkembangan zaman seperti bahasa, musik, tari, dan upacara. Rizka Rizlia, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.